Oke, materi kita sekarang adalah kita akan mencermati laporan keuangan lebih lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah klasifikasi standar di dalam neraca ya. Di sisi sebelah kiri itu ada aset, kemudian di sisi sebelah kanan ada liabilitas dan ekuitas ya. Aset itu ada aset lancar, ada investasi, ada aset tetap dan seterusnya. Lalu di liabilitas, di sisi liabilitas dan ekuitas juga begitu ya. Ada liabilitas lancar, liabilitas lancar itu maksudnya liabilitas jangka pendek ya. Kemudian liabilitas jangka panjang dan ada ekuitas pemegang saham. Nah, kita akan coba mencermati dia di dalam materi sekarang ini. Oke, yang pertama kita akan mencermati aset lancar ya. Nah, jadi aset lancar ini adalah aset yang dimiliki perusahaan yang dia diharapkan akan dikonversi menjadi kas ya, atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi gitu, mana yang lebih lama. Nah, memang sebagian besar perusahaan ya itu menggunakan batas waktunya itu 1 tahun gitu, sejak tanggal laporan posisi keuangan untuk menentukan mana yang termasuk aset lancar dan aset tetap. Nah, tetapi ada juga beberapa perusahaan itu yang siklus operasinya itu lebih panjang dari 1 tahun gitu ya. Maka kalau terjadi kasus tersebut, maka periode yang digunakan adalah siklus operasinya tadi ya, karena dia lebih lama gitu. Nah, jadi apa sih siklus operasi gitu ya? Siklus operasi itu adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan itu untuk mengubah dari kas menjadi kas kembali gitu. Ya, melalui aktivitas operasional atau jualan gitulah istilahnya ya. Jadi membeli persediaan kemudian jual lagi. Nah, itu disebut satu siklus operasi gitu. Nah, dalam penyajiannya ya perusahaan itu mencantumkan aset lancar ini di dalam neraca itu paling atas gitu ya. Karena disajikan berdasarkan urutan likuiditas atau yang paling liquid, yang paling cepat dikonversi menjadi kas gitu. Ya. Nah, jadi semakin bawah posisinya di dalam neraca itu, maka semakin lama dia dikonversi menjadi kas. Oke, nah ini ilustrasinya ya, aset lancar ya. Di situ ada kas, ada piutang, ada persediaan gitu dan lain-lain. Lalu yang berikutnya investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang ini adalah aset juga ya, yang dia tidak dimaksudkan untuk direalisasikan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Tapi investasi ini umumnya dimiliki untuk tujuan jangka panjang ya. Nah, jadi investasi jangka panjang ini kayak begini ya. Yang pertama itu ada investasi saham dan obligasi ya, itu masuk investasi jangka panjang yang dimiliki lebih dari 1 tahun. Kemudian ada ini tanah atau bangunan yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional gitu. Nah, tapi aset ini dimiliki sebagai investasi gitu, bukan untuk digunakan dalam produksi atau penjualan, maka dia masuk ke dalam investasi jangka panjang ya. Kemudian ada juga piutang dalam bentuk wesel atau perjanjian tertulis yang dia jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Itu termasuk ke dalam investasi jangka panjang gitu. Nah, dalam praktiknya tuh investasi jangka panjang ini biasanya cukup disebut sebagai investasi gitu aja. Oke ya. Nah, ini ilustrasinya ada di sini, bisa dicermati. Kemudian yang berikutnya adalah property, plant and equipment ya. Nah, jadi ini tuh maksudnya adalah aset yang berumur panjang gitu ya, yang dia digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kalau tadi kan investasi jangka panjang tadi tidak digunakan dalam operasional. Kalau ini digunakan dalam operasional perusahaan ya.
Jadi tanah, bangunan, peralatan, kendaraan ya termasuk ke dalam kategori ini gitu. Nah, maka seringkali ya nama lainnya itu adalah ini ya sering disebut sebagai aset tetap ya atau fixed asset gitu kategori ini gitu ya. Nah, dia aset ini ya, aset tetap ini ya, yang masuk ke dalam kategori ini itu tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan gitu ya. Jadi kalau di dalam perusahaan properti, bangunan itu adalah persediaan karena dia ditujukan untuk dijual. Tapi kalau misalnya dalam perusahaan yang bukan bisnisnya properti, dia punya gedung ya, maka gedung itu kalau dia digunakan dalam operasional, maka dia termasuk ke dalam aset tetap atau kategori ini ya. Tapi kalau dia tidak digunakan dalam operasional, maka dia masuk kategori sebelumnya, yaitu investasi. Oke, begitu ya. Pokoknya kalau masuk ke dalam kegiatan normal, digunakan dalam kegiatan normal, operasional normal, maka dia masuk ke dalam aset tetap gitu ya. Nah, lalu aset tetap ini mengalami yang namanya depresiasi ya. Nah, depresiasi ini sebetulnya adalah kalau dari kacamata akuntansi ya, itu adalah proses alokasi biaya perolehan aset itu ke beberapa periode akuntansi gitu. Selama masa manfaatnya. Nah, proses inilah yang mencerminkan penggunaan atau konsumsi manfaat ekonomi dari aset tetap itu gitu. Nah, akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan ini nanti itu akan menunjukkan total beban yang diakui sejak aset tersebut diperoleh oleh perusahaan sampai dengan tanggal laporan gitu ya. Dan dia nanti akan mengurangi nilai aset di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Oke. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini adalah aset tetap gitu. Nanti dikurangi dengan akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan. Nah, kemudian aset tak berwujud. Oke. Nah, banyak perusahaan itu punya aset yang nggak ada bentuk fisiknya, ya. Tapi dia memiliki nilai ekonomi yang signifikan gitu. Aset ini disebut dengan aset tak berwujud gitu. Jadi meskipun dia nggak ada wujudnya gitu ya, nggak bisa dipegang ya, tapi dia bisa memberikan manfaat ekonomi di masa depan gitu ya. Misalnya hak hukum atau keunggulan kompetitif. Nah, aset tak berwujud ini biasanya disajikan di bawah kelompok ini, biasanya aset lainnya, misalnya gitu ya. Tergantung pada kebijakan dan klasifikasi perusahaan. Oke ya. Nah, ini ilustrasinya. Ya, goodwill dan aset tak berwujud. Oke. Oke, lalu sekarang di sisi liabilitas dan ekuitas. Ya, yang pertama ada liabilitas jangka pendek. Nah, jadi ini adalah utang atau kewajiban ya, yang harus dibayar perusahaan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi mana yang lebih panjang, gitu ya. Nah, sama kalau tadi kan aset lancar ya, kalau ini liabilitas atau utang gitu. Nah, jadi batas yang digunakan memang umumnya adalah 1 tahun sejak tanggal laporan posisi keuangan. Tapi kalau misalnya siklus operasinya lebih panjang, maka periode itulah yang digunakan sebagai dasar klasifikasi, gitu ya. Nah, tapi kalau dia tadi dalam waktu 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi, maka dia termasuk ke dalam hutang jangka pendek ini ya. Oke, ini ilustrasinya ada di sini. Lalu berikutnya ada liabilitas jangka panjang. Nah, kalau liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang, ini utang atau kewajiban yang diharapkan akan dibayar oleh perusahaan itu setelah jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Oke, itu aja bedanya. Ya, bedanya jangka pendek dan jangka panjang, 1 tahun atau 1 siklus operasi mana yang lebih panjang gitu. Oke. Kemudian ilustrasinya udah tadi kelihatannya di sini ya. Nah, ini sekarang
ekuitas pemegang saham. Oke. Nah, ekuitas pemegang saham ini ada dua komponen utamanya ya. Yang pertama adalah common stock. Kemudian yang kedua adalah return earnings gitu. Jadi bagian ini ekuitas pemegang saham ini merepresentasikan klaim si pemegang saham atau pemilik ini atas aset perusahaan gitu ya. Nah, common stock itu mencerminkan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham ke dalam perusahaan dalam bentuk aset ya. Nah, biasanya atau umumnya itu dalam bentuk kas ya. Nah, jadi akun ini tuh akun common stock itu menunjukkan kontribusi modal dari si pemilik atau pemegang saham ya. Atau biasa juga disebut dengan capital stock gitu ya. Saham lah gitu ya. Kemudian return earning itu laba ditahan ya. Itu laba yang tidak dibagikan sebagai dividen ya, tetapi akan digunakan kembali oleh perusahaan dalam kegiatan usaha gitu. Ya. Itu terkait ekuitas pemegang saham. Kemudian di slide yang ini begini ya. Ini kan gambar ini ya bercerita tentang kualitas informasi yang ini ya, yang di dalam laporan keuangan gitu ya. Nah, coba kita cermati sekarang ya. Yang pertama, relevance gitu ya. Informasi akuntansi itu ya, dia relevan kalau informasi itu mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan bisnis gitu ya. Jadi dia kalau bisa memiliki predictive value atau confirmatory value, nah, dia dianggap informasi akuntansi itu relevan gitu ya. Predictive value ini maksudnya membantu pengguna untuk membentuk ekspektasi yang akurat gitu mengenai masa depan ya. Kalau confirmatory value itu mengkonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya. Nah, materialitas atau materiality itu salah satu aspek yang spesifik dari relevan ini tadi ya. Jadi dia dianggap material suatu informasi itu kalau dia bisa mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis. Ya. Kemudian faithful representation itu informasi itu harus secara akurat menggambarkan apa yang benar-benar terjadi. Jadi laporan keuangan itu harus menggambarkan atau mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Nah, untuk mencapai faithful representation ini, informasi itu harus lengkap, harus netral, dan harus bebas dari salah saji ya, atau bebas dari kesalahan. Ya, lengkap itu artinya apa? Lengkap itu tidak ada informasi yang dihilangkan. Kemudian netral itu tidak memihak ya, udah sesuai adanya. Kemudian bebas dari salah saji itu tidak mengandung kesalahan material ya di dalam penyajiannya. Itu perlu digarisbawahi ya. Tidak mengandung kesalahan material gitu. Nah, materialitas ini salah satu konsep yang sangat penting di dalam penyajian laporan keuangan gitu. Oke. Kemudian ini adalah kalau di gambar yang ini asumsi di dalam pelaporan keuangan ya. Ada yang namanya monetary unit assumption gitu. Jadi hanya informasi yang dapat dinyatakan dalam satuan uang ya yang dicatat di dalam akuntansi gitu. Jadi kalau misalnya kepuasan pelanggan, kualitas manajemen itu tidak dilaporkan dalam laporan keuangan gitu ya. Kemudian asumsi entitas ekonomi gitu. Jadi setiap entitas ekonomi itu diperlakukan sebagai unit yang terpisah dan dapat diidentifikasi secara jelas gitu. Nah, transaksi perusahaan itu harus dipisahkan dari transaksi pribadi pemiliknya gitu. Walaupun perusahaannya berbentuk perusahaan perseorangan gitu atau persekutuan gitu. Ya. Pemisahan ini sangat penting. Ini hal yang pertama kali harus dilakukan. Jadi perusahaan itu haruslah sebagai satu entitas tersendiri ya yang terpisah dari pemilik. Kemudian periodicity assumption ya.
ini menyatakan bahwa umur bisnis itu bisa dibagi ke dalam periode waktu yang terpisah gitu, misalnya bulanan atau tahunan gitu, sehingga laporan keuangan itu bisa disusun untuk periode tertentu, ya, triwulan gitu, atau tahunan gitu. Nah, jadi asumsi ini memungkinkan ya bahwa penyusunan laporan keuangan itu kayak misalnya laporan laba rugi atau laporan arus kas untuk satu periode ya, atau neraca pada akhir periode tersebut gitu. Dia memungkinkan itu dilakukan gitu. Kemudian asumsi going concern ya. Going concern itu asumsi bahwa perusahaan itu diasumsikan akan terus beroperasi ya di masa yang akan datang gitu. Nah, oleh karena itu asetnya itu dicatat berdasarkan penggunaan berkelanjutan di dalam operasi, bukan berdasarkan nilai likuidasinya. Oke, kemudian asumsi yang berikutnya, sudah ya, asumsi sudah, going concern assumption, kemudian ini prinsip di dalam pelaporan keuangan. Prinsip yang pertama adalah historical cost. Perusahaan itu mencatat aset sebesar biaya perolehannya. Nah, nilai ini dasarnya adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan pada saat aset itu diperoleh gitu. Sehingga dasar pengukurannya menjadi objektif kan ya, dan dapat diverifikasi karena dia didukung oleh bukti transaksi. Kemudian ada prinsip fair value atau nilai wajar ya. Jadi aset dan liabilitas itu dilaporkan sebesar nilai wajarnya ya. Fair value itu adalah harga yang akan diterima kalau aset itu dijual gitu. Nah, pendekatan fair value ini tujuannya menyajikan nilai yang lebih mencerminkan kondisi pasar saat ini gitu. Kemudian full disclosure principle itu mengharuskan perusahaan mengungkapkan seluruh informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Nah, informasi tersebut itu dapat disajikan di dalam laporan utama ya, maupun di dalam catatan atas laporan keuangan ya. Jadi prinsip ini memastikan bahwa laporan keuangan itu tidak menyesatkan karena adanya informasi penting yang dihilangkan. Oke, itu cukup banyak kita bahas terkait dengan materi ini. Ini sebetulnya lanjutan ya, kita melihat laporan keuangan dengan lebih lanjut. Oke, kita akan lanjut lagi nanti dengan materi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.